Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Pemerintah Kota Palembang baru-baru ini melaporkan adanya temuan 3 ekor sapi yang terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang sekaligus Ketua Satgas Penyakit Mulut dan Kuku Kota Palembang, Ratu Dewa bersama timnya akan segera melakukan penyisiran ke pusat-pusat perdagangan sapi di Palembang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi merebaknya wabah PMK terhadap hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 2022 mendatang. Dan pihaknya tidak segan-segan akan memulangkan sapi kiriman yang terindikasi PMK. Roy Mewo, Wakil Ketua PMI Provinsi Sulawesi Utara menyayangkan terjadinya polemik pada musyawarah PMI Kota Manado dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus untuk periode 2022-2027. Roy mengatakan sebenarnya sesuai dengan anjuran PMI Pusat, PMI Kota Manado disarankan untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Manado dan pihak kecamatan, dengan PMI Sulut sebagai mediator. Sayangnya PMI Manado tetap melanjutkan agenda muskot tersebut. Sementara itu, Henda Murtanti, Ketua terpilih PMI Manado periode 2022-2027 mengatakan tetap akan menjalin komunikasi dengan pemerintah Kota Manado berkaitan dengan masalah yang terjadi. Tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban karamnya KM Ladang Pertiwi 02. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pencarian korban menggunakan metodologi gotong royong. Seluruh unsur terlibat untuk upaya percepatan evakuasi korban. Di antaranya BPBD Sulsel, Tim Rescue KPP Makassar, ABK KN SAR Kamajaya 104, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polairut Sulawesi Selatan, Syah Bandar Makassar. Bahkan keluarga korban serta nelayan setempat juga terlibat dalam tim pencarian. Tidak hanya itu, proses pencarian juga mengerahkan sejumlah armada kapal dari lintas instansi. Sudirman menuturkan kabar terkini 4 orang penumpang ditemukan selamat. Mereka dievakuasi di Kota Baru, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga total penumpang yang telah ditemukan selamat hingga 29 Mei 2022 sebanyak 21 orang. Sebelumnya diketahui KM Ladang Pertiwi 02 yang membawa 42 orang penumpang termasuk ABK tenggelam sekitar 10 nautical mil atau NM di perairan Selat Makassar pada Kamis siang 26 Mei 2022. Kepala Basarnas Sulsel Junaidi menjelaskan insiden itu bermula ketika kapal berangkat dari Pelabuhan Rakyat Pautere Makassar menuju Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep. Saat memasuki perairan Selat Makassar, kapal tersebut diduga kehabisan bahan bakar dan menghadapi cuaca buruk. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.